Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Sri Saraswati selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi kontemporer AK4502 dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan membawakan materi Interim Financial Report. Sebelumnya perkenalkan nama saya Paras Gemilang selaku moderator dari kelompok 9 yang akan memandu presentasi sampai akhir dan teman-teman saya di sini dipersilakan memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, saya Gue Firdaus Barudin. Saya Farah Astila. Saya Aufa Amalia. Saya Nindya Putri Septiani. Berikut ada di bagian daftar isi. Yang pertama, definisi dan tujuan. Yang kedua, komponen minimal. Yang ketiga, pengakuan dan prinsip pengukuran. Yang keempat, materialitas dan persyaratan pengungkapan. Dan yang terakhir, example dan studi case. Next. Nah, apa itu laporan keuangan interim? Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang dibuat untuk periode waktu yang lebih singkat dari 1 tahun buku penuh, seperti triwulan atau semester. Laporan ini bisa berbentuk ringkas atau lengkap sesuai dengan standar PSAK. Nah, kemudian ada bagian tujuan. Tujuannya ialah menentukan isi minimum laporan keuangan interim serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap atau ringkas. Next akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya Nindya akan menjelaskan tentang minimum components of interim financial statement. Yang pertama ada laporan posisi keuangan ringkas, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas baik digabung maupun dipisah, laporan perubahan ekuitas ringkas, laporan arus kas ringkas, catatan penjelasan tertentu. Entitas yang menyajikan laporan keuangan dengan komponen laba rugi untuk periode interim wajib menyajikan laba per saham dasar dan dilusian. Untuk periode tersebut, jika entitas termasuk dalam lingkup PSAK 233 yaitu laba per saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan recognition dan measurement principle. Yang pertama ada untuk biaya tidak teratur, yaitu biaya yang terjadi secara tidak beraturan boleh diantisipasi atau ditangguhkan pada periode interim hanya jika tindakan yang sama juga tepat dilakukan pada akhir tahun. Yang kedua ada untuk pendapatan tidak teratur. Pendapatan tidak teratur juga boleh diantisipasi atau ditangguhkan pada periode interim. Tetapi jika tindakan tersebut tidak sesuai pada akhir tahun buku, maka tidak perlu diantisipasi atau ditangguhkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materiality dan disclosure requirements. Materialitas dinilai berdasarkan data-data keuangan pada periode interim. Disclosure, jika ada perubahan besar dalam estimasi selama periode interim, maka sifat dan jumlah perubahan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan atau CLK. Catatan penjelasan tertentu. Laporan keuangan interim harus menyertakan 1. Penjelasan atas peristiwa dan transaksi yang berdampak signifikan pada perubahan posisi dan kinerja keuangan sejak akhir periode pelaporan tahunan terakhir. 2. Pengungkapan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan atau SAK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya tentang pengungkapan peristiwa dan transaksi signifikan. Dokumen menyebutkan beberapa peristiwa dan transaksi yang perlu diungkapkan jika sifatnya signifikan atau material, termasuk penurunan nilai persediaan dan pembalikannya, pengakuan rugi penurunan nilai aset dan pembalikannya, pembalikan provisi, biaya restrukturisasi, akuisisi dan pelepasan aset tetap, komitmen pembelian aset tetap, penyelesaian litigasi, koreksi kesalahan periode sebelumnya, perubahan kondisi bisnis yang mempengaruhi nilai wajar aset dan liabilitas,
pengetahuan prestasi atau pelanggaran perjanjian pinjaman, transaksi pihak berelasi, pengalihan antar tingkat hierarki nilai wajar, perubahan klasifikasi aset keuangan, dan perubahan pada liabilitas atau aset kontingensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang example ya, case study. Saya Yoga Firdaus Barudin. Mulai dari ini penjelasan example case study. Di sini ada laporan posisi keuangan. Berikut kami cantumkan dua laporan posisi keuangan. Yang kiri itu laporan posisi keuangan interim dan yang kanan itu laporan posisi keuangan yang periode tahunan. Nah, laporan posisi keuangan untuk yang interim ini menunjukkan perbedaan ya dengan laporan posisi keuangan tahunan. Perbedaan utama yang ada yakni periode pelaporannya. Periode pelaporan pada laporan posisi keuangan interim itu membandingkan periode 30 September 2020 dengan periode 31 Desember 2019. Yang mana ini berbeda dengan periode laporan posisi keuangan tahunan. Yang apabila di laporan posisi keuangan tahunan itu perbandingan periodenya berupa awal tahun periode saat ini atau akhir tahun periode sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa laporan posisi keuangan yang tahunan lebih membahas untuk periode pencatatan 1 tahun penuh. Sedangkan laporan posisi keuangan interim ini disajikan untuk periode yang lebih pendek dari 1 tahun buku penuh. Pada contoh PT Toba Pap Lestari, TBK, laporan interim disajikan per 30 September 2020, ya ini 9 bulan dari awal tahun. Selain itu, perbedaan kedua adalah laporan ini menyajikan hanya pos-pos utama dengan pengelompokan yang lebih ringkas, yang mana ini menjadi pembeda dengan laporan keuangan tahunan. Nah, kalau di sini ada laporan laba rugi dan komprehensif lainnya. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya ini disusun lebih ringkas. Laporan laba rugi interim disajikan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019. Maksud dari pernyataan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 ini, maksudnya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya itu mencakup data keuangan untuk 2 periode yang sama namun di tahun yang berbeda. Jadi yang pertama itu periode 9 bulan pertama tahun 2019 untuk 1 Januari 2019 sampai 30 September 2019. Dan dibandingkan dengan periode 9 bulan pertama tahun 2020 mulai dari 1 Januari 2020 sampai 30 September 2020. Ini menunjukkan bahwa perusahaan menyajikan informasi keuangan interim yang mencakup 3/4 tahun buku atau 9 bulan dan membandingkannya dengan periode yang setara di tahun sebelumnya. Lalu untuk entitas menyajikan laba per saham dasar dan dilusian untuk periode tersebut jika entitas termasuk dalam lingkup PSAK 233. Dan kebetulan di sini PT Toba Pulp Lestari menyantumkan ya informasi tentang laba per saham dasar dan dilusian di sini. Next. Lalu di sini ada 2 laporan ya, laporan perubahan ekuitas interim dan laporan arus kas interim. Di sini ada keterangan laporan perubahan ekuitas interim itu untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019. Begitu juga dengan arus kas sama ya. Laporan perubahan ekuitas ini mencakup periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019. Yang maksudnya itu sama seperti sebelumnya, yakni yang pertama itu periode 9 bulan pertama tahun 2019 mulai dari 1 Januari 2019 sampai 30 September 2019 dengan pembanding periode 9 bulan pertama tahun 2020. Jadi 1 Januari 2020 sampai 30 September 2020. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menyajikan informasi keuangan interim yang mencakup 3/4 tahun buku juga 9 bulan dan membandingkannya dengan periode yang setara di tahun sebelumnya. Untuk laporan arus kas dibuat lebih ringkas dan periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 sama juga. Laporan ini menyajikan hanya pos-pos utama dengan pengelompokan yang lebih ringkas. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Farah. Baik, selanjutnya dari materi-materi yang sudah dijelaskan tadi ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah laporan keuangan tahunan dengan laporan keuangan interim memiliki perbedaan, yakni terlihat dari periode penyajian yang disajikan untuk periode yang lebih pendek dari 1 tahun buku penuh. Untuk format laporan keuangannya ditampilkan dalam bentuk yang lebih ringkas, yang menunjukkan saldo-saldo dari pos-pos akun yang penting atau utama.
Baik, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan. Nah, sebelum kita tutup nih, saya akan tutup dengan satu pantun. Ternak-ternak si ikan teri, teri diternak dalam kolam. Karena telah sampai di ujung materi, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.